Sebelum memulai acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillah. Telah memberikan fasilitas tambahan untuk pertemuan ini. Sementara yang kemarin itu Allah yang mencatat kebaikan beliau memberikan fasilitas negara ini kepada guru-guru PAI yang mengikuti TPP. Jadi mudah-mudahan kebaikan Bapak terhadap guru-guru PAI, terutama teman-teman di PTD kemarin, menjadi syafaat untuk kehidupan Bapak dunia dan akhirat serta keluarga. Kemudian yang saya hormati kakak kami, senior kami, pengawas PAI, Pojak PAI, yang alhamdulillah hari ini sudah berhadir sejak pagi tadi Pak. Artinya sejak pagi Bang Karib, Pak Karib sudah hadir di sini. Ini adalah sebuah bukti bahwa beliau walaupun dalam usia tertentu menjelang pensiun sama dengan ibu, tapi masih terus bergairah dan semangat bergabung dengan guru-guru PAI. Kemudian teman-teman dari PAI, alhamdulillah masih sehat walafiat sehingga pada hari ini bisa bareng bersama untuk hadir Kota Fajar. Kami sudah lebih kurang jalan 2 tahun bertugas di SMA Bekasi Utara ini. Dalam hal ini tentu banyak yang kami lakukan. Salah satunya ini memang pembinaan guru, Bapak. Ya, ini kebetulan ini berhadapan dengan guru. Di sekolah juga kita mengadakan pertemuan guru, Bapak. Ya, setiap bulan kita evaluasi. Tapi di situ yang menjadi kata kunci wewenang kepala sekolah. Maka kami harapkan saya mewakili kepala sekolah kita tadi. Saya harapkan ini yang agak sulit kita buat Bapak Ibu. Bagaimana mengubah perilaku guru ini? Ketika kita berhadapan melangkah dari sekolah menuju dari rumah ke sekolah, berhadapan dengan siswa yang sudah menunggu, ya kita dengan senyum, dengan harapan bahwa kita akan memberi pelajaran yang bagus. Sedikit-sedikit kita adakan rubah penampilan dari hari ke hari kita. Selama ini kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbau ICT, ya. Video-video pembelajaran bisa kita berbau di internet, mengajar yang bagus, ya. Itu kita harus memulainya lagi dengan hal-hal yang baru tersebut. Pak Tensir juga pernah menjadi termasuk tim dari sekolah juga, bagaimana belajar dari IT itu. Pengajaran yang baik, bagaimana hikmah dari suatu bencana. Pak Tensir saya lihat, saya supervisi kemarin Pak. Waktu dia minta supervisi, saya minta supervisi. Selaku ilmu saya sudah saya berikan input, Bapak harus perbaiki seperti itu. Pembelajaran berbasis masalah. Barangkali itu saja, barangkali tempat inilah yang bisa kami berikan Pak Muklis. Ya, kita tidak mempunyai representasi gedung yang lebih bagus. Barangkali pertemuan ini tempat barangkali ini bisa menjadi bentuknya juga awal, kemudian mungkin ke depan jangan suka-suka minta tolong, insyaallah kita akan kooperatif terus demi kemajuan. Saya tidak melihat antara Kemenak dan Depok. Baik yang sudah sertifikasi yang kebetulan tidak mendapat undangan pada hari ini, juga kepada guru PAI PNS yang belum sertifikasi, termasuk guru PAI yang honorer. Semoga ilmu ini tersampaikan sebagai bekal bagi beliau-beliau nanti dalam melaksanakan tugas negara atau tugas keagamaan. Sebagaimana disampaikan kepada oleh Bapak Kasih dan Pak Kepala Sekolah tadi, kita selaku guru PAI ini sebagai mohon jadi sebagai kita ke depan. Nah, kita tampilkan apa ide-ide kita bagaimana agar acara-acara misalnya keagamaan, maulid Nabi, Isra Mi'raj kita laksanakan
sehingga masyarakat ini lebih tertarik kepada sekolah kita ini. Nah, sebagaimana kata Pak Kasih tadi, bagaimana menarik minat orang tua memasukkan ke sekolah kita. Sangat-sangat terbantu ya setelah mendengar baik dari Pak Kasih, dari terutama Pak Kepala SMA 1 Kelut Utara tadi. Saya kira poin yang disampaikan oleh Pak Kepala itu sebenarnya poin saya. Itu juga yang akan saya mau sampaikan kepada kita semua. Kemarin acara serupa juga diadakan di wilayah Labuan Haji. Maka saya protes juga teman-teman Resipa ini. Kehadiran saya bukan dalam rangka memberikan materi ini, karena mungkin ya kapasitas saya, pengetahuan saya, pemahaman saya mungkin tidak sampai di situ. Kalau Bapak ini tanyakan nanti sama saya, harus dapat bagaimana sertifikasi itu dikeluarkan, terus apa caranya, apa yang kami persiapkan, saya jelas-jelas mungkin tidak mampu atau tidak punya pemahaman yang komprehensif tentang itu. Tapi saya kira justru itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala SMA 1. Sangat memberikan apresiasi kepada Pak Kepala SMA yang telah memberikan fasilitas untuk pertemuan kita ini, dan saya tahu bukan hanya acara kita ini, tapi juga beberapa waktu yang lalu mungkin ada di antara kita. Oh, tidak ada ya, karena ini memang yang sudah sertifikasi ya. PL, PPG, kawan-kawan kita, teman-teman kita yang guru PAI seluruh Aceh Selatan ya. Aceh Selatan itu kemarin itu baik guru agama SD, SMP, bahkan SMA. Ya, itu dipusatkan di SMA 1 Kelut Utara. Ya, terima kasih. Pertama, atas nama Lembaga Kementerian Agama Aceh Selatan, itu dimana kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar SMA 1 Kelut Utara, terutama Pak Kepala sekolahnya. Saya kira luar biasa klasifikasi yang telah diberikan kepada kami, sehingga acara pembinaan terhadap guru-guru PAI hari ini bisa berjalan sukses sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua, terkait dengan tujuan kegiatan ini, tentu yang pertama silaturahmi dengan teman-teman, kawan-kawan, para guru PAI, karena memang kita akui jarang-jarang kita bisa bersilaturahmi atau bertatap muka, bersuara dengan teman-teman guru PAI ini. Yang kedua, barangkali kita juga ingin memotivasi teman-teman, sehingga kemudian selepas pembinaan ini kita berharap mereka itu betul-betul mengemban tugas dan amanah sebagai guru PAI itu secara maksimal di satuan persatuan pendidik sendiri, baik di tingkat SD, SMP maupun di sekolah. Karena memang menurut kita bahwa tantangan kita ke depan lebih besar, khususnya guru agama PAI. Bukan saja bagaimana konten agama itu diberikan kepada peserta didik, tapi juga bagaimana metodologi, bagaimana teknik atau media pembelajaran yang harus kita bisa manfaatkan, yang bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Inilah kemudian yang ingin kita capai, sehingga ada upaya-upaya kita ke depan tidak lanjut, bagaimana kita betul-betul bisa meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dari teman-teman kita guru PAI ini. Oleh karena itu, untuk pemberdayaan atau peningkatan kapasitas teman-teman guru PAI ini tentu dibutuhkan sinergisitas antara kami dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Aceh.
Karena kalau tidak ada sinergi di antara kita, tentu akan terjadi miss model misalnya. Kami berharap misalkan guru-guru kita ini diberi keluangan waktu untuk peningkatan mutu. Sementara kepala sekolahnya dalam hal ini pihak misalnya dengan dalih karena dia pegawainya begitu tidak memberikan izin untuk teman-teman untuk ini kan menjadi persoalan. Terus kemudian memang perlu ada kesepahaman dalam rangka peningkatan mutu teman-teman guru PAI ini. Alhamdulillah acara hari ini sangat menarik, di mana kami bisa bersilaturahmi dengan pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, sehingga untuk membangkitkan motivasi kami di lapangan sebagai guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kreativitas kami dalam proses belajar mengajar di sekolah, baik itu menyediakan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan model-model pembelajaran, sehingga lewat MGMP lah salah satu program yang digagas oleh Bapak Kemenak tadi untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam di sekolah, sehingga dengan wadah MGMP di sana bisa saling bertukar atau sharing informasi antara guru A dengan guru B, sehingga mutu di antara satu sekolah dengan sekolah lain yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu sama semuanya. Jadi tidak ada istilahnya sekolah yang tertinggal, sekolah yang lebih maju. Jadi semuanya harus sama karena kurikulumnya sama, yaitu kurikulum 2013. Nah, saya rasa acara pada hari ini sangat sukses, sangat bagus. Banyak inspirasi dan motivasi yang kami dapatkan, sehingga insya Allah kami akan menyusun program-program kerja lewat MGMP ke depannya, dan nantinya akan kami usulkan kepada Bapak Kasih PAI. Salah satu usulan kami nanti yaitu pelatihan lab PAI, di mana nantinya pelatihan lab PAI ini sangat bermanfaat bagi guru pendidikan agama Islam, karena akan diakui sertifikat itu sebanyak 12 jam pembelajaran. Nah, jadi mungkin itu dukungan dari PAI beserta dengan Dinas Pendidikan, nantinya mungkin bisa berkolaborasi menyediakan anggaran untuk pengembangan pembinaan guru PAI. Kemudian kita datangkan instruktur-instruktur dari universitas yang ada di Aceh, salah satunya misalnya UIN Araniri, yang bisa menerbitkan sertifikat yang diakui berdasarkan undang-undang. Demikian saya rasa informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ada sebuah beban mungkin bagi kami sebagai kasih teknis daripada pendidikan agama Islam untuk membangun sebuah langkah-langkah inovasi terhadap guru-guru agama Islam yang ada di lingkungan Kementerian Agama Aceh Selatan, di mana program ini bahagian daripada program berkelanjutan untuk memberikan penguatan materi tentang peran dan kewajiban kita sebagai guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, dan SMA. Nah, upaya ini terus kita lanjutkan dengan salah satunya adalah melakukan pertemuan pembinaan, di mana hakikat daripada pertemuan hari ini dapat memberikan nuansa baru, pemikiran baru, sekaligus melakukan introspeksi diri tentang peran kita, kewajiban kita, tugas kita sebagai guru yang membangun akhlakul karimah menjadi insan yang terhormat, insan yang bertakwa, insan yang bermartabat, dan berbudi pekerti. Nah, tentu diharapkan dalam pertemuan ini apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita sebagai Kemenak tadi, beberapa materi, ada beberapa pesan yang barangkali perlu diresapi oleh berbagai elemen guru agama, di mana kita mencoba melihat apakah mentalitas kita hari ini relevan dengan kondisional siswa hari ini. Mentalitas inilah yang barangkali perlu diperbaiki oleh seluruh guru agama, dapat memberikan suri teladan, contoh, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam hal ini seorang guru agama harus lebih tampil di depan, mencerminkan semua apa yang telah disampaikan. Nah, kemudian pesan lain dalam pertemuan hari ini diharapkan kepada guru agama bisa membangun sebuah pemikiran-pemikiran baru untuk mewarnai pola-pola perkembangan siswa yang hari ini sudah dihadapkan dengan berbagai model pembelajaran baru. Tentu guru agama hari ini juga harus memperbaiki diri guna mensinkronisasi dengan kompetensi.
di mana kita lihat hari ini semua pendidikan sudah mengarah dengan program digitalisasi. Tentu hal ini sebagai guru agama harus mampu menyesuaikan model-model pembelajaran yang relevan dengan generasi hari ini, yang kesemuanya mampu mengarahkan siswa kembali sebagai jati diri bangsa yang mampu membangun pendidikan bertakwa, beriman, dan beragam dalam kehidupan beragama. Yang paling esensi adalah seorang siswa harus bisa mengaktualisasi diri semua materi-materi dalam kehidupan sehingga akan melahirkan keragaman dan kenyamanan berhidup berbangsa dan bernegara, Pak.